Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 12 Berpura-puralah Anda tidak mendengarnya. Kakak laki-laki ketiga dengan tatapan tegas berbicara tanpa henti, semuanya memperkenalkan situasi di Sekte Giok. Setelah beberapa saat, dia mengubah topik, Anda adalah penguasa api di 5 elemen. Saya ingat sekte tersebut memiliki satu set teknik pembakaran api hebat. Seharusnya ini sangat cocok untuk Anda. Tentu saja, Anda dapat berkembang ke arah logam. Ada banyak keterampilan logam di sekte tersebut. Anda adalah murid percobaan, Anda akan mendapat bagian 2 pil pengumpul roh setiap bulan. Jika Anda bisa lulus. Setelah penilaian, bagian Anda akan berlipat ganda jika Anda menjadi murid formal, ingat. Lu Ye mengangguk dengan cepat, ingat. Dia bingung, apa maksudnya ini, kenapa terdengar seperti dia merekrut dirinya sendiri. Dengan kata lain, sebagai seorang beku yang telah belajar banyak, ia sungguh mempunyai keuntungan yang besar. Diam-diam dia bangga. Kakak ketiga menambahkan, ingat saja, duduk dan berkonsentrasi. Anda mungkin akan merasakan sakit nanti, tapi jangan khawatir, ini hanya proses menguji bakat Anda, dan jangan gunakan kekuatan spiritual Anda untuk melawan. Ya. Lu Ye menjawab, meletakkan tangannya di atas lutut, telapak tangan menghadap ke atas dan menutup matanya. Saat berikutnya, dia merasakan pergerakan energi spiritual memancar keluar. Meskipun dia penasaran dengan apa yang dilakukan ketiga kakak laki-lakinya, dia tidak bisa membuka matanya untuk melihat pantat Lu Ye menebak seharusnya formasi pada dis yang berfungsi. Seperti yang dia pikirkan, saat ini, ketiga kakak laki-laki itu telah menempatkan 8 kristal seukuran kepompong ulat sutra ke dalam 8 lubang di tepi piringan. Ini adalah batu spiritual yang biasa digunakan oleh para biksu untuk membentuk formasi. Lu Ye belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika saudara ketiga mengaktifkan lingkaran sihir cakram, kabut tipis keluar dari batu spiritual yang tertanam di 8 lubang. Kabut tersebut adalah kekuatan spiritual yang disimpan di dalam batu spiritual. Setelah diubah oleh lingkaran sihir, itu menjadi energi spiritual murni. Energi spiritual yang kaya dengan cepat memenuhi ruang yang tertutup oleh cakram, tetapi tampaknya ada penghalang tak terlihat di sekitar cakram, dan energi spiritual terikat di dalam cakram. Duduk tegak, hati Lu Ye tergerak, meskipun matanya terpejam, dia merasa ada banyak hal indah di sekitarnya yang memasuki tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Apakah ini kekuatan spiritual? Lu Ye langsung bereaksi. Menghirup energi spiritual langit dan bumi adalah salah satu metode utama budidaya para biksu. Lu Ye pernah mencobanya sebelumnya ketika dia berada di tambang energi di tambang. Satu-satunya pilihan adalah menyempurnakan Qi. Setelah dibawa keluar dari tambang oleh lelaki tua bernama Tang, dia lupa merasakan energi spiritual antara langit dan bumi. Hingga saat ini, ia langsung merasakan adanya sesuatu seperti energi spiritual. Namun, mengingat instruksi sebelumnya dari kakak ketiga, dia menahan godaan dan tidak ragu-ragu. Di seberangnya, kakak laki-laki ketiga memegang mantra di tangannya dan terus mengaktifkan kekuatan formasi. Di saat yang sama, matanya tertuju pada pohon muda di tepi piringan. Lingkaran sihir pada cakram khusus digunakan untuk mendeteksi tingkat bakat. Ketika saudara ketiga mengaktifkan kekuatan lingkaran sihir, 8 batu spiritual yang tertanam di dalam cakram akan melepaskan kekuatan spiritual yang tersimpan dan berubah menjadi energi spiritual yang kaya. Melalui tindakannya, aura-aura tersebut akan dimasukkan ke dalam tubuh subjek, kemudian dialirkan ke dalam formasi cakram. Dengan cara ini, anakan di tepi formasi akan mengalami beberapa perubahan. Singkatnya, tubuh Lu Ye, yang duduk di atas dis saat ini, adalah stasiun transfer. Energi spiritual akan ditransfer ke lingkaran sihir melalui tubuhnya, dan kemudian 8 anakan akan mengalami perubahan yang diinginkan. Semakin banyak jumlah anakan yang diubah maka semakin tinggi pula kualifikasi subjek uji, begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya, tes tersebut adalah untuk melihat apakah energi spiritual yang dimasukkan ke dalam tubuh mengalir dengan lancar, semakin cocok untuk latihan dan semakin tinggi bakatnya. Karena landasan latihan seorang beku adalah memperkuat energi spiritualnya sendiri. Jika energi spiritual tidak dapat mengalir dengan lancar di dalam tubuhnya, mengapa ia harus berlatih? Di sebelah lingkaran sihir melingkar, kakak laki-laki ketiga terus bekerja, dan 8 anakan tetap tidak bergerak. Dia sedikit mengernyit dan meningkatkan kekuatan lingkaran sihir. Lu Ye tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia merasakan sedikit kesemutan di tubuhnya, seolah-olah banyak energi spiritual asing mengalir ke dalam tubuhnya, memberinya perasaan ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, dan seiring berjalannya waktu, rasa sakit ini semakin menjadi semakin jelas. Baru setelah dia tidak tahan lagi, rasa kesemutan di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan suara kakak laki-laki ketiga terdengar di telinganya pada saat yang sama. Itu dia. Mengambil nafas panjang, dan berkata kepada kakak laki-laki ketiga memandangnya dan menemukan bahwa dia sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat rumit. Hal ini membuatnya merasakan sesuatu yang buruk.
Bolehkah aku bertanya, kakak, seberapa berbakatnya aku? Lu Ye bertanya. Kakak ketiga tidak berkata apa-apa, hanya melirik ke arah Yuan Pan, mengulurkan tangan dan menjentikkan plakat giok Lu Ye dan menyerahkannya kembali padanya. Lu Ye mengambilnya dan menemukan bahwa di bagian belakang tablet giok, ada kata lain di sisi di mana atributnya terukir. Apa artinya ini? Lu Ye ingin menanyakan kebenarannya, tetapi kakak laki-laki ketiga jelas tidak ingin berbicara lagi, dan dia tidak dapat dilibatkan. Dia berdiri dari dis dan memberi hormat kepada kakak laki-laki ketiga, terima kasih, kakak laki-laki. Ketika dia berbalik dan berjalan menuju orang awam itu, dia melihat salah satu dari 8 anakan gundul di piringan itu memiliki daun yang renyah. Apakah kata di belakang berarti anakan? Dia diam-diam menebak. Teman kecil. Kakak ketiga tiba-tiba berbicara. Lu Ye, yang berjalan ke pintu, berbalik dan berkata, apa perintahmu, kakak laki-laki? Kakak laki-laki ketiga berkata, saya kira kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan. Berjalan keluar dari tenda, jauh di dalam matanya, setelah menarik napas beberapa kali, perasaan krisis yang kuat melonjak ke dalam hatiku. Meskipun dia tidak yakin apakah bakatnya tinggi atau rendah, hanya dengan melihat kata-kata dan sikap ketiga kakak laki-laki sebelum dan sesudahnya, Lu Ye merasa ada yang tidak beres. Saya khawatir bakat saya agak tidak biasa. Anda masih perlu mencari seseorang untuk mengonfirmasinya. Lu Ye berbalik dan melihat sekeliling, dan tiba-tiba melihat sesosok tubuh berdiri diam di sudut dan berjalan lurus ke arahnya. Di tengah perjalanan, sosok itu juga melihat Lu Ye, tersenyum dan melambai. Ketika mereka semakin dekat, Lu Ye menyapa, Nona Yu. Yu Xiaodi memberi hormat, saudara Lu. Jelas sekali bahwa suasana hati Yu Xiaodi jauh lebih baik saat ini dibandingkan kemarin. Dia telah menyelesaikan tesnya dan hasilnya bagus. Lu Ye mengambil token giok di tangannya dan menyerahkannya, bisakah Anda membantu saya melihat apa yang terjadi dengan bakat saya? Yu Xiaodi mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, saudara Lu dapat membuka celah spiritual, dan itu bakat jelas tidak buruk. Ketika dia mengucapkan dua kata terakhir, dia melihat kata di belakang plakat giok, kelopak matanya tidak bisa menahan kedutan, dan nada suaranya menjadi ragu-ragu. Melihat reaksinya seperti ini, Lu Ye langsung mengerti. Sepertinya bakatku kurang memuaskan. Nona Yu, apa bakatmu? Lu Ye bertanya. Yu Xiaodi berkata, ini hampir sama dengan saudara Lu. Lu Ye melambaikan tangannya, tidak perlu menghiburku, aku mengerti situasi umum. Apakah itu berarti semakin kecil angkanya, semakin rendah bakat? Yu Xiaodi mengerucutkan bibirnya dan dengan sengaja menghibur Lu Ye, tapi tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengangguk pada akhirnya, ya. Tidak heran. Lu Ye teringat kata-kata terakhir dari kakak laki-laki ketiga, dan diam-diam berpikir bahwa para biksu juga sangat realistis. Yu Xiaodi berkata, saudara Lu, jangan berkecil hati. Tes hari ini tidak akurat, dan lingkaran sihir yang digunakan tidak tingkat tinggi, dan terkadang ada kesalahan. Lu Ye tersenyum, meskipun saya tidak tahu apa lingkaran sihirnya adalah, tapi sekarang setelah hasilnya keluar, kita hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Yu Xiaodi memandangnya dengan rasa ingin tahu, saudara Lu, apakah menurutmu tidak apa-apa? Sikap bebas dan santai Lu Ye sepertinya tidak menjadi palsu. Kebanyakan orang pasti akan mendapatkan hasil seperti itu. Lu Ye melihat tidak jauh dan tersenyum tipis, dibandingkan dengan orang-orang itu, saya sangat beruntung mendapatkan pencerahan. Melihat ke arah tatapannya, ada sekelompok besar orang yang sedih berkumpul di sana kualifikasi untuk budidaya dan telah dihilangkan. Kedua Liu bersaudara ada di antara mereka.